Pramanaraga asal nama kota Ponorogo. Kata itu bermakna di balik raga terdapat rahasia, sebuah semangat untuk mengingatkan manusia untuk mengendalikan emosi jiwa dan mawas diri. Jumat, saat tiba bulan purnama, nama itu dirumuskan dan kemudian disepakati para tokoh pendiri Ponorogo dari daerah Katongan. Ada Kiai Mirah, Seloh Aji, Joyo Dipo, dan seorang pangeran keturunan Majapahit keturunan Batoro Katong. Pada nama yang terakhir inilah wisata religi kali ini akan datang berziarah. Selain ziarah pendiri Ponorogo Batoro Katong, dalam episode kali ini, tim wisata religi TV 9 Nusantara juga akan mengajak Anda untuk berziarah ke makam Kiai Ageng Muhammad Besari dan Syekh Hasan Besari. Ketiganya adalah tokoh Linuih yang kisahnya syarat keteladanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bisa tebak saya sedang berada di mana? Saat ini saya tengah berada di Telaga Ngebel, salah satu destinasi wisata di kota Ponorogo. Dan di kota inilah lahir para ulama-ulama besar yang menanamkan nilai-nilai Islam yang selaras dengan kearifan lokal. Tetap bersama saya Kliman Elisa Sabila di Wisata Religi TV 9. Makam Batoro Katong berada di Desa Senotono, Kecamatan Jenengan. Pendiri Ponorogo ini dikebumikan di sebuah komplek makam khusus berjarak sekitar 5,4 km dari alun-alun kota Ponorogo. Perlu waktu sekitar 14 menit saja dari pusat kota, kami pun tiba di makam Adipati pertama. Akulturasi budaya antara budaya Islam dan lokal sangat terasa ketika saya masuk ke areal makam ini. Sekarang saya sudah berada di depan makam Batoro Katong yang merupakan adipati pertama dari kota Ponorogo. Lafaz La ilaha illallah menjadi penyambut pertama pada gapura terluar menuju makam. Ada 7 gapura yang menyambut para peziarah menuju pemakaman. Dan lagi-lagi mawas diri, memasrahkan diri ini kepada Sang Pencipta bahwa hidup ini sementara. Menjadi mutiara hikmah yang mengingatkan para peziarah untuk terhindar dari lupa. Tak hanya gapura yang dibangun sebagai pengingat manusia, berbagai ritual berjalan jongkok ketika memasuki areal makam yang hingga kini masih dilakukan oleh sebagian kecil peziarah juga mengandung makna yang sama. Batoro Katong memiliki nama asli Lembu Kanigoro. Ia adalah putra Prabu Brawijaya V dari Garwo Pangrambe atau selir utama dari Kerajaan Campa, yang mengikuti jejak sang kakak Lembu Kenogo atau Raden Patah. Batoro Katong berguru kepada Wali Songo. Maka sedari muda menjadi umaro dan pejuang di jalan agama. Sejarah awal perjuangannya hingga ke Ponorogo tak lepas dari sejarah sang ayah dan keruntuhan Kerajaan Majapahit. Beliau putra dari Prabu Brawijaya yang kelima dari Kerajaan Majapahit. Sebenarnya beliau juga putra mahkota penerus tahta Kerajaan Majapahit. Bahkan dulu sebelum runtuhnya Majapahit, beliaulah
sebagai putra mahkota penerus Mojopahit. Akan tetapi Mojopahit sudah runtuh. Beliau diberi wilayah, yaitu di suatu kerajaan yang diberi nama Kerajaan Wengker. Pada waktu dulu di Kerajaan Wengker itu ada berdiri suatu kademangan yang dinamakan Kademangan Kutu yang dipimpin oleh Ki Demang Ketut Suryo Ngalam. Ini adalah zamannya para warok-warok yang ada di Ponorogo sini. Lantas setelah kedatangan Yang Bathara Katong, beliau ketemu seorang kiai yang bernama Honggojoyo atau Ki Ageng Mirah. Beliau akhirnya bermusyawarah, bertapa di Gua Segolo-golo, akhirnya mendapat petunjuk, akhirnya mendirikan sebuah kadipaten di tanah Wengker sini. Proses Islamisasi para bangsawan Majapahit dan pernikahan Raja Majapahit dengan Putri Campa yang Muslim memicu sejumlah konflik pada tataran elit di Majapahit. Ki Ageng Kutu adalah salah satu elit yang menentang keras akan hal ini. Bahkan ia membuat kritikan tajam dalam bentuk sebuah seni barongan yang saat ini kita kenal sebagai reog. Raja Brawijaya V digambarkan pada lambang kepala harimau yang kemudian tunduk pada rayuan seorang putri Campa yang kemudian dilambangkan dengan simbol dadak merak. Selain itu, Ki Ageng Kutu memperkuat pengaruhnya di wilayah Ponorogo, sehingga disinilah pada awalnya Bathara Katong ditugaskan Wali Songo di Kesultanan Demak untuk mengislamkan Ponorogo yang berada di bawah kekuasaan Ki Ageng Kutu. Makna gajah, Garuda Udang, dan manusia yang terukir pada batuan kuno di depan salah satu sudut gapura makam menjadi perlambang tahun berdirinya Ponorogo, yakni 1418 tahun Jawa atau pada 1496 Masehi. Di tahun inilah pada akhirnya Bathara Katong berhasil untuk menduduki Ponorogo dan mengalahkan Ki Ageng Kutu setelah terjadi peperangan dan pada akhirnya mempersunting anaknya Niken Gandini sebagai upaya memperlemah posisi Ki Ageng Kutu, dan alhasil Bathara Katong menjadi adipati pertama dari Kadipaten Ponorogo. Untuk wisata-wisata, saya sarankan untuk wisata-wisata religi kayak gini, selain menambah ilmu pengetahuan, wawasan kita untuk para pendahulu kita, silsilah secara tidak langsung silsilah negara kita ya, sebelum menjadi republik kan dulu kerajaan-kerajaan, dan kemudian di sini katanya keturunan kerajaan Majapahit, dan itu menambah wawasan untuk kita juga. Areal makam berukuran sekitar 50 meter kali 80 meter ini ramai dikunjungi pada awal Ramadan, malam 1 Suro, dan berbagai hari libur lainnya. Di dalam areal makam terdapat juga berbagai tokoh lain yang ikut dimakamkan, yakni Eyang Solo Aji yang menjadi pengikut Bathara Katong pada awal ke Ponorogo, Kiai Ageng, Niken Gandini yang merupakan salah seorang permaisuri dan kemudian keturunan-keturunannya. Di dalam makam terdapat bebatuan yang mirip tempat pertapaan yang kental akan budaya Hindu kala itu. Namun ternyata tempat itu merupakan tempat sholat, sehingga lambat laun fungsi dari bebatuan-bebatuan seperti itu berganti sebagai sarana mendekatkan diri pada ilahi. Disinilah peran besar Bathara Katong dalam dakwah yang damai dan tak merusak nilai-nilai budaya, namun masuk dengan halus menyatu dengan budaya dan tak menyimpang pada ajaran agama.
Tegal Sari, daerah yang tak asing lagi bagi masyarakat Ponorogo dan sekitarnya. Tegal Sari adalah salah satu daerah yang menjadi alasan Ponorogo layak disebut sebagai kota santri. Tegal Sari pada awalnya adalah hutan belantara, kemudian berubah menjadi daerah perkampungan yang melahirkan para ulama-ulama besar yang menyebar ke berbagai daerah di tanah Jawa. Satu di antara sosok di balik tersohornya nama Tegal Sari adalah Kiai Ageng Muhammad Besari. Orang-orang mulia melahirkan generasi keturunan yang mulia. Seperti halnya Kiai Ageng Muhammad Besari yang telah melahirkan banyak sekali ulama besar yang menyebarkan dan mensyiarkan agama Islam di tanah Jawa. Dan salah satunya yakni cucunya yang meneruskan perjuangan beliau di Ponorogo, yakni Kiai Hasan Besari. Setelah menempuh sekitar 9 km, tim wisata religi telah tiba di Tegal Sari, tepatnya di makam dua ulama besar, yakni Kiai Ageng Muhammad Besari dan cucunya yakni Syekh Hasan Besari. Kiai Ageng Muhammad Besari adalah seorang tokoh yang membuka daerah Tegal Sari yang semula merupakan hutan belantara hingga berubah menjadi permukaan dan daerah pondok pesantren. Secara genealogi, nasabnya tersambung dengan Raden Rahmatullah Sunan Ampel Surabaya. Kiai Ageng Muhammad Besari adalah putra dari Kiai dan Nyai Anom Besari Madiun dan berguru ke Nadipuro Ponorogo. Ya, asal mula Kiai Ageng Muhammad Besari berasal dari keturunan dari Brawijaya V Majapahit, lalu menurunkan kepada Pangeran Demang I Adipati Surabaya. Terus Pangeran Demang I menurunkan ke Pangeran Demang II yang makamnya ada di Mbadal, Ngadiluwih, Kediri. Terus Pangeran Demang II menurunkan ke Kiai Abdul Mursyad yang makamnya juga ada di Kediri, di desa Stonolandean, Bakalan, Kediri. Itu neneknya Kiai Ageng Muhammad Besari. Terus Kiai Ageng Abdul Mursyad menurunkan ke Kiai Anom Besari yang makamnya ada di desa Kuncen, Kecamatan Majayan, Kabupaten Madiun. Terus Kiai Anom Besari mempunyai 3 putra. Yang pertama Kiai Kotepanom yang makamnya ada di desa Bolorejo, Klambet, Tulungagung. Terus yang kedua Kiai Ageng Muhammad Besari ini. Terus yang ketiga Kiai Ageng Nur Sotik yang makamnya ada di Tegal Sari juga, tapi di itu makam umum itu sebelah barat itu. Kemudian beliau memiliki banyak keturunan, salah satunya yakni Muhammad Ilyas Jetis Ponorogo yang melahirkan keturunan para pemimpin melahirkan pemimpin, orang mulia menurunkan generasi yang mulia. Wallahu a'lam bishawab. Mulia melahirkan keturunan generasi mulia. Bataro Katong dan Syekh Hasan Besari adalah salah satu. Sejarah perjalanan mereka merupakan sejarah keteladanan yang tak lekang oleh zaman dan abadi terus di dalam sanubari umat. Tak terasa sampailah kita pada penghujung acara. Saya Akil Manali Salsabila undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.